Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fadilatunisa, NIM 1914201115. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah diberikan. Yang pertama yaitu, apa imbas atau masalah yang terjadi akibat pandemi COVID-19 terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah? Pandemi COVID-19 sangatlah berimbas terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Beberapa dampak yang terjadi pada perkembangan perekonomian di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 0,4. Yang kedua, menurunnya sektor impor dan ekspor. Yang ketiga, menurunnya nilai UMKM. Yang keempat, nilai tukar yang anjlok drastis terhadap dolar Amerika Serikat. Itulah beberapa dampak yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak yang terjadi pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu penyaluran kredit atau pembiayaan. Dalam hal ini, baik bank syariah maupun bank konvensional sama-sama akan mengalami perlambatan pada penyaluran kredit atau pembiayaan. Yang kedua yaitu menurunnya kualitas aset. Dalam hal ini juga, bank syariah maupun bank konvensional sama-sama akan mengalami penurunan kualitas aset, tetapi dapat sedikit terbantu dengan adanya PJOK nomor 11 atau PJOK nomor 3 tahun 2020. PJOK tersebut dapat membantu bank konvensional, terutama dalam pencadangan, penyisihan, dan penghapusan aktiva produktif. Yang ketiga yaitu pengetatan margin bunga bersih. Hal tersebut juga bisa terjadi karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil ini, bank syariah pada masa pandemi COVID-19 ini akan mengalami secara elastis karena jumlah pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan sistem bagi hasil ini juga akan menurun sejalan dengan menurunnya pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah. Mungkin itu saja dampak-dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini pada bidang perbankan dan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu peran lembaga pengawas, peran manajemen pengawasan dalam menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Salah satu cara bisa dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa pandemi. Lalu kita bisa mengatur lebih jeli lagi strategi-strategi atau inovasi-inovasi baru sehingga kita bisa mendapatkan peminat, sehingga kita bisa menarik nasabah lagi. Lalu kita juga perlu memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini. Dan kita juga perlu mengetahui kondisi masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.